Semangat pagi. Kurang kompak ya, saya ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Maaf suaranya agak serak karena kemarin kita heboh semua dengan promo yang bertubi-tubi. Kemudian hari ini testimoni Cece Hana juga buat nangis. Jadi suaranya agak berubah sedikit. Saya perkenalan dulu. Nama saya Margareta Sylvia Susilo. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 1 orang putra berusia 6 tahun. Saya juga berprofesi sebagai seorang dokter umum. Ya pasti banyak yang nggak percaya ya. Jadi kalau lihat, oh dokter umum ya. Ya karena postur tubuh seperti ini ya. Jadi saya sudah biasa mendapat respon yang sama. Dari 10 orang yang menanyakan profesi saya, 11 orang nggak percaya kalau saya seorang dokter umum ya. 10 orang yang nanya, 11 orang nggak percaya ya. Saya udah terbiasa. Jadi saya ini dokternya lulusan dari Universitas Udayana. Jadi saya kuliahnya memang di sini di Denpasar. Saya kuliah selama 6 tahun. 4 tahun mengambil gelar sarjana S1 dan tambah 2 tahun lagi untuk gelar dokter umumnya. Jadi totalnya 6 tahun. Setelah kuliah 6 tahun di sini, saya kembali lagi dan bekerja di daerah asal saya. Daerah asal saya adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur mana suaranya? Wow, ramai sekali ya, 1.000 orang kira-kira ya. Dari Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi saya kembali ke Nusa Tenggara Timur. Saya berprofesi sebagai seorang dokter umum. Pertama kali saya bertugas di puskesmas. Ya, jadi kembali ke puskesmas. 6 tahun yang lalu saya memulai bisnis Oriflame. Saya memulainya dengan upline saya, teman kuliah saya selama 6 tahun di kedokteran. Upline saya di mana ya? Terima kasih upline. Upline saya seorang dokter juga. Saat ini sudah menamatkan sekolah dokter spesialis. Jadi upline saya seorang spesialis anak. Jadi 6 tahun lalu waktu saya baru memulai, saya mengerjakannya masih sambil praktek sebagai seorang dokter umum. Jadi pagi sampai sore saya praktek sebagai dokter umum sama seperti Cece Hana tadi. Lalu malamnya saya mengerjakan bisnis Oriflame. Ya tentu tidak mudah teman-teman ya membagi waktu, apalagi profesi dokter yang membutuhkan fokus kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi karena menyangkut nyawa manusia. Apalagi anak saya juga waktu itu 6 tahun yang lalu masih baby, masih bayi. Jadi tidak mudah untuk membagi-bagi waktu. Namun 1 tahun yang lalu setelah berpikir dan menimbang, 1 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menjadi full time mami dan full time Oriflamer. Jadi saat ini 1 tahun belakangan ini saya sudah tidak bekerja lagi sebagai dokter umum. Pasti banyak yang bertanya. Karena sampai saat ini juga masih banyak keluarga dan teman yang bertanya. Kenapa sih lebih memilih Oriflame? Kenapa sih meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter? Banyak juga yang bertanya. Apa enggak sayang sama kuliahnya, waktu kuliah yang lama sudah terbuang begitu aja?
Apa enggak sayang sama biaya kuliah yang begitu mahal? Apa enggak sayang ijazahnya itu enggak kepake? Sekarang saya balik bertanya, lebih sayang mana? Sayang ijazahnya atau lebih sayang anak di rumah? Jadi teman-teman, semua ini tentang prioritas aja. Prioritas kita apa sih? Apa prioritas kita? Ya, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Berhenti dari profesi kita yang lama tidak benar, tidak juga salah. Tidak berhenti pun tidak benar, tidak salah. Semua tergantung dari prioritas kita. Apa yang kita prioritaskan saat ini, itulah yang kita kejar. Ya, jadi ada beberapa alasan mengapa saya memilih untuk berbisnis Oriflame saja. Yang pertama, alasan pertama dan alasan yang terutama adalah masalah waktu. Ya, semua tenaga kesehatan, siapa yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di sini? Angkat tangannya. Perawat, bidan, apoteker, analis laboratorium, dokter umum, dokter spesialis. Lumayan ya, lumayan banyak di ruangan ini yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Selamat berjuang. Ya, jadi masalah utama untuk kami para tenaga kesehatan ini adalah biasanya penghasilannya cukup, uangnya ada, tetapi selalu kekurangan waktu. Benar enggak? Benar ya? Karena waktu kita sudah didedikasikan untuk pekerjaan kita, untuk menolong orang lain. Sehingga terkadang waktu untuk diri kita sendiri dan waktu untuk keluarga kita jadi terabaikan. Ya, jadi masalah utama selalu di masalah waktu. Jadi teman-teman di sini kalau kebetulan dapat prospekannya seorang dokter, ya jangan takut ditawari. Biasanya kan, udah dokter nggak butuh duit. Ya, jangan salah teman-teman. Di balik kehidupan mereka yang teman-teman lihat baik-baik saja, mereka tetap punya struggle tersendiri. Ya, ada masalah tersendiri, setiap orang pasti punya. Jangan takut menawarkan Oriflame ke orang-orang yang kita lihat hidupnya itu sudah enak. Tawari aja, siapa tahu Anda sama seperti upline saya, menyelamatkan hidup saya. Ya, itu alasan pertama, masalah waktu. Sekarang alasan yang kedua adalah tentang penghasilan. Saya mau cerita sedikit, ya sebenarnya ini tidak mau saya katakan ya, cuman Mbak Novi menganjurkan biar teman-teman pada tahu berapa sih penghasilan kamu saat masih berprofesi sebagai seorang dokter. Ya, jadi dulu penghasilan saya rata-rata aja ya, nggak pasti ini. Rata-rata penghasilan saya per bulan dulu 30 juta per bulan. Karena saya pagi kerja di rumah sakit atau di klinik, ya sorenya saya praktek sendiri di rumah. Kemudian saya buka apotek sendiri, ya punya apotek sendiri. Jadi ya penghasilan bersihnya rata-rata 30 juta per bulan. Banyak yang bilang, kok bodoh ya meninggalkan penghasilan yang sebegitu besarnya. Padahal banyak yang lain mencari penghasilan yang besar. Seperti itu ya, bahkan mungkin belum mencapai angka itu. Ya sekali lagi semua tentang prioritas. Ya jadi kalau seorang dokter seperti saya, seperti teman-teman yang saya kenal di sini ada Dokter Ari Esta ada. Ya, kita profesinya sama dokter. Kalau kita mau menghasilkan, menambah penghasilan kita, kalau kita mau menambah penghasilan kita ada 3 cara kalau jadi dokter. Yang pertama, menambah waktu kerja.
Jadi yang tadinya 12 jam misalnya kerjanya, jadi 18 jam. Ditambah waktu kerjanya. Cuman ini berarti waktu dengan keluarga berkurang. Cara yang kedua adalah kita mengembangkan usaha. Misalnya saya tadi punya apotik, teman-teman lain mungkin bisa bikin klinik, bikin rumah sakit, ya. Tapi tentunya cara ini membutuhkan modal yang besar. Cara yang ketiga untuk meningkatkan penghasilan seorang dokter adalah sekolah lagi. Ngambil gelar spesialis apapun yang teman-teman inginkan. Ya, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan dibayar lebih tinggi. Tetapi sekolah spesialis itu membutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun lagi. Apakah saya bisa menukar demi 4-5 tahun lagi itu saya meninggalkan anak saya? Mungkin ada yang bisa ya, tapi saya sadar saya pribadi belum sanggup. Jadi di Oriflame saya menemukan jalannya. Tidak butuh modal besar, tidak butuh menambah gelar akademik, mencari gelar yang lebih tinggi. Tapi di Oriflame bisa memberikan penghasilan yang tak terbatas. Benar ya? Jadi di Oriflame itu bonusnya tidak berdasarkan ijazah. Ya, tapi berdasarkan jerih payah teman-teman. Ya, jadi harus mau kerja di Oriflame. Ya, udah dikasih syarat yang paling mudah, jadi kerjanya harus pol-polan. Ya, istilahnya harus greget. Ya, alasan yang ketiga, kenapa saya lebih memilih bisnis ini? Karena bisnis ini bisa diwariskan. Alasan khas emak-emak, ya. Semua emak-emak di sini ada yang belum menikah? Lebih banyak yang sudah menikah ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau sebelum menikah punya banyak waktu. Ya, bisa eksplor segala hal. Tetapi begitu sudah menikah apalagi sudah punya anak, nah waktu selalu menjadi kendala. Ya, jadi kita harus cari pekerjaan yang fleksibel. Di Oriflame bisnis ini bisa diwariskan. Kita mengerjakannya saat ini akan dinikmati oleh anak-anak kita nanti. Kita mempersiapkan masa depan anak kita. Ya, kalau profesi dokter, kalau anak saya mau jadi dokter, ya dia tidak bisa melanjutkan praktek saya. Begitu selesai kuliah, lanjutkan praktekkan ibunya. Enggak bisa. Ya, tapi kalau di Oriflame, anak kita bisa melanjutkan level yang kita tinggalkan. Ya, jadi 3 alasan utama ini yang saya mau share ke teman-teman. Dan terakhir yang saya mau share adalah cara kerja saya dan tim saya. Karena saya baru fokus kembali lagi ke Oriflame 1 tahun belakangan ini setelah saya berhenti jadi dokter umum. Jadi dalam waktu 1 tahun saya meraih gelar senior director dan sekarang sedang open gold director. Ya, semoga lancar-lancar closingannya. Jadi cara kerjanya. Yang pertama teman-teman, kita harus menentukan dulu. Kita mau kerjain Oriflame itu berapa jam per hari. Ya, jangan sesempatnya, jangan. Ditentukan mau berapa jam dalam sehari. Kemudian komit sama keputusan itu. Kalau saya memutuskan untuk mengerjakan bisnis ini 8 jam per hari. Entah saya langsung kerjakan 8 jam tanpa gangguan, ataupun saya pecah-pecah 2 jam di pagi hari, 3 jam di siang hari, 3 jam di malam hari, terserah. Yang penting total sehari itu 8 jam mengerjakan Oriflame. Ya, jadi kita harus komit. Yang kedua teman-teman, kita mencari, memilih kira-kira cara kerja seperti apa yang membuat kita nyaman. Mungkin ada yang lebih memilih online. Mungkin ada yang memilih offline.
Ya, jadi kita memilih. Ada juga mungkin yang bisa 50-50 online dan offline. Ya, kalau di tim saya kebanyakan online. Karena kebanyakan mereka punya pekerjaan lain di luar Oriflame. Ya, jadi kalau kita memilih online, yang perlu kita tekankan adalah branding, personal branding. Kita mau dikenal sebagai siapa? Ya, karena kita juga kerjanya online, jadi kita juga rekrutnya, prospeknya juga online. Untuk SMN-Up di jaringan saya minimal merekrut 20 orang per bulan. Dan di jaringan saya sudah ada, walaupun saya masih kualifikasi gold ya, sudah ada 7 SMN-Up. Mana di sini SMN-Up yang hadir semuanya? 7 orang. Terima kasih supportnya selama ini, kerjasamanya selama ini. Ya, jadi kita kerjanya lebih banyak online. Ya, kalau menurut saya teman-teman, mau kita memilih online, mau kita memilih offline, yang penting itu adalah fokus dan konsisten. Dikerjakan terus, gagal dicoba lagi. Ya, jadi menurut saya sudah seharusnya Oriflame itu jangan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Saat sudah tidak ada harapan, baru kita mencari Oriflame. Jangan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Dan sudah saatnya Oriflame itu dijadikan pekerjaan utama teman-teman. Terutama ibu-ibu yang tidak mau kehilangan momen berharga bersama keluarganya. Seperti Cece Hana mungkin ya, jangan biarkan anak kita makan sendiri di rumah mencari-cari ibunya ya, kehilangan momen berharga bersama keluarganya. Ya, jadikan Oriflame sebagai pekerjaan utama, jangan sebagai pekerjaan sampingan. Jadi hari ini saya mau menunjukkan pilihan saya, bahwa saya memilih Oriflame sebagai pekerjaan utama saya. Saya memilih Oriflame sebagai media aktualisasi diri saya, tetapi saya masih bisa berada bersama keluarga saya. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Oriflame Indonesia. Terima kasih.